kami berusaha itu Pak, mangrove ya. berusaha untuk mendirikan panggung arang yang mendapat izin, mendapat restu dari pemerintah sampai saat ini belum bisa beroperasi. Tapi sementara 138 dapur arang yang memproduksi arang yang diambil dari Lubuk Kertang tanpa izin tetap berjalan. Jadi kita bingung dengan Republik ini. Saat ini saya berada di Desa Lubuk Kertang, tepatnya di lingkungan teman-teman kelompok Lestari Mangrove ya, di Sumatera Utara. Di tengah-tengah saya tentunya tidak hanya Dekan Fakultas Kehutanan USU, tetapi juga ada Kepala Desa yang hadir beserta teman-teman anggota kelompok serta peneliti. Nah, di sini saya ingin sedikit menanyakan kepada Dekan, Pak Rudi ya, kira-kira apa sebenarnya yang dilakukan Fakultas Kehutanan USU di Desa Lubuk Kertang ini, Pak Rudi? Mungkin bisa cerita kepada sahabat Biotrop, walaupun sambil menyaksikan nih betapa lezatnya udang dan ikan murni fresh ini gitu. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak. Ya, memang kami dari Fakultas Kehutanan banyak berkegiatan di sini ya, baik itu dalam pengabdian, kemudian juga dalam penelitian begitu ya. Kalau penelitian itu banyak Probasuni yang melakukan penelitian di sini, tapi pengabdian juga teman-teman juga banyak berkolaborasi dengan pemerintahan desa di Lubuk Kertang. Ada pengabdian yang pernah kami laksanakan di sini berupa ekoprint, kemudian pemamatan kayu-kayu mangrove, kemudian pemberdayaan masyarakat juga yang lainnya di sini ya. Ada 3 kegiatan lah mungkin 3 kegiatan dengan masyarakat. Kemudian juga praktek pengenalan ekosistem hutan khususnya di mangrove juga telah kami lakukan dengan mengirim hampir 180 mahasiswa untuk praktek di sini selama 10 hari begitu ya. Dan penelitian di sini sangat masih berlanjut untuk penelitian lanjutan gitu Pak. Ya, mungkin kaitannya dengan pendidikan saya kira ini penting ya, konteks bahwa ada sedikit Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Apakah ini sudah diintegrasikan dalam konteks mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lubuk Kertang ini, Pak Dekan? Mungkin bisa cerita pada sahabat Biotrop. Ya, untuk konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka memang belum sepenuhnya ya, tapi masih berjalan seiring dengan waktu. Artinya ini harus dijadikan salah satu lokasi untuk magang mahasiswa, karena boleh magang mahasiswa untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan kondisi mangrove ini, dengan hutan mangrove, dan juga bisa pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Kertang ini, dan itu akan terus berusaha untuk mengintegrasikan ke arah MBKM. Artinya ada potensi ya, misalkan saat ini mengkonversi kegiatan dari pengabdian masyarakat mahasiswa dalam bentuk SKS, itu sangat dimungkinkan kan ya dalam konsep ya. Oke. Seperti apa rencana ke depan untuk melakukan itu gitu? Ya, jadi untuk rencana ke depannya memang ada persyaratan dari kampus sendiri bahwa untuk menjadikan satu lokasi kegiatan menjadi lokasi kegiatan untuk PKL itu harus dapat izin, lokasinya harus dapat izin dari kementerian, dan itu akan kita coba begitu. Yang kedua adalah bahwa bisa dengan metode penelitian ya, program penelitian atau masih melakukan penelitian selama 6 bulan itu bisa ya diintegrasikan dalam MBKM. Jadi kegiatan kan banyak kegiatan, ada magang, ada PKL, ada case problem ya, problem kasus dan sebagainya, itu bisa kita integrasikan. Dan salah satunya juga termasuk nanti penelitian-penelitian yang ada di sini. Dari mulai Bapak jadi kepala desa, sudah berapa luas yang Bapak rehab mangrove ini, Pak? Sebelum saya menjadi kepala desa, saya salah satu aktivis lingkungan, Pak, bernaung di KNTI, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, sekarang Raja Damanik, dia pimpinan kita. Kan begitu. Jadi saya kenal betul kebangkitan, dampak lingkungan, dampak ekonomi bagi masyarakat, sampai urbanisasi masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena lahan cari makan mereka habis, dialihfungsikan menjadi kebun dan segala macam. Nah, tinggal lagi kita nih saat ini memang perangnya lebih susah, Pak, ketimbang di saat kita menanam, untuk mempertahankan yang sudah ada nilai ekonominya. Hutan kita habis, Pak, ratusan hektar saat ini. Kita nggak bisa bicara apa-apa. RDP di kabupaten, udah 2 kali di kita provinsi, ya, di provinsi. Pak Oding juga mengikuti kami, mengawal kami. Tapi fakta di lapangan, penindakan hukumnya seperti nggak ada, Pak. Belum Apakah jalan, kami Pak. harus
Ya pencuri-pencuri yang dari desa sebelah itu. memperjuangkan, yang merehabilitasi hutan Itu harus keluar darah kami lahannya di lahan kepada dari sini. orang-orang Ya, yang memang melakukan penambangan liar tersebut. Bisa lihat tuh. Kami ditambang berusaha mangrove itu ya? Pak, Mangrove ya. berusaha Dari untuk bawahnya mendirikan sudah panggung ini. arang yang mendapat izin, Kayu untuk arang. mendapat restu dari pemerintah sampai saat ini belum bisa kapal kecil beroperasi. itu 400.000. Tapi sementara 138 dapur arang yang memproduksi arang Malah. yang diambil dari Lubuk Kertang tanpa Tetap izin beroperasi, tetap berjalan. Jadi Jadi siapa kita itu, Pak? bingung dengan Jadi Republik siapa ini. itu, Pak? Jadi Sampai izin kemarin ada dari Fakultas Kehutanan. Saya gimana ya? Kalian percuma Nanam. percuma kalian mau nyusun skripsi di desa kami, di desa saya ini, hanya sekedar minta keterangan. Saya bilang begitu Pak, izin Prof. Kalian tuntut DLH provinsi, kalian tuntut penegak keamanan. Di mana kalian sekarang? Hutan habis. Bukan hanya mencari keterangan, kalian action kalian mana? Saya bilang begitu sama anggota Prof. Mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Untuk apa kalian buat skripsi hanya minta keterangan begini-begini jumlah penduduk, bagaimana dampak segala macam. Dampak lingkungan harus kalian pikirkan. Kalian dulu menanam, tapi apa yang kalian tanam sekarang tinggal tunggul. Bagaimana ini ke depan? Seharusnya itu aja Kalau dipotong mahasiswa batang mau utama seunjuk mati. rasa, saya bilang. Tapi begitu saya bilang Pak. Harus disahkan batang utama. Iya. Jadi yang sudah direhabilitasi itu berapa luas Pak di Lubuk Kertang aja? Selama kepemimpinan apa sebagai kepala desa Pak? Kerusakan udah berapa? 800 hektar Pak. 800 hektar. Jadi 1.200 hektar yang ada itu adalah 800 hektar itu adalah hasil rehabilitasi. Iya, Hasil rehabilitasi. iya. Nah, itu jenis apa Salah aja satu yang bisa ditanam? berapa ya? Iya, senia, Visinia, yang tiga itu Pak. Bugera ya. Iya, Tiga jenis itu. Batang utama yang paling besar. Bugera ya. hal yang lain Pak. Iya. Oke. Nah, ya, itu kerjasama dengan pihak Fakultas USU tuh seperti apa Pak yang Bapak lakukan untuk pelibatan mahasiswa atau apa saja yang mereka ini dalam konteks apa aja? Iya, rehabilitasi. Rehabilitasi. Nah, itu. Kemudian bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Itu saja Pak. Melihat setelah dan tidak hanya kami ya, kelompok-kelompok yang lain dan juga stakeholder yang lain juga menanam. Kemudian kita coba mencari ini kalau ada tanaman kan biasanya biotanya naik. Nah itu juga kita ukur dan memang faktanya seperti itu. Nah terkait dengan rehabilitasi itu juga ada ya wakil dubes Inggris Ya, pernah datang kemari. betul. Dan kami di antara 11 yang dapat Newton Fund satu-satunya kami yang dikunjungi. Iya. Itu ulang tahun 70 tahun hubungan Indonesia dengan Inggris. Tahun berapa ya? 2018 ya? Gitulah, Pak. 2018 lah, sekitar segitu. Nah, kemudian kita melihat kalau sebenarnya ikon Sumatera Utara itu Karanggading, Langkat Timur Laut, Suakamada. Tapi untuk ke sana itu susah ya, makanya kami alihkan semua ke kalau nggak Lubuk Kertang, Pulau 9, kemudian Langsa, Pulau Kampe dan seterusnya sekitar situlah. Nah untuk yang di sini kan sebenarnya masyarakat ingin memanfaatkan, makanya kita dulu dampingi sampai dapat PRT, sampai dapat halal MUI ya, mulai dari sirup bidada, Ya, kemudian bidada. kerupuk jeruju, Ya. kemudian banyaklah kemarin yang disebutkan oleh Pak Azul sampai tahun 2000 sampai tahun kemarin juga Iya. 2021 ya, sampai mungkin nanti 2022 dapat ya, kita terus di sini Desa Binaan USU, terutama Fakultas Kehutanan USU. Jadi kemudian kami kan banyak kolaborator dari negara lain, kayak kami tunjukkan lah, coba untuk carbon trade ataupun carbon sequestration itu di Lubuk Kertang, karena kami melihat di negara Afrika yang kecil hanya 100 hektar itu bisa dapat pendanaan besar. Jadi artinya masyarakat di sana tidak harus menebang, yang penting memelihara, kemudian nanti ada pendanaan lah, seperti untuk pendanaan dari menjaga ekosistem service tadi, jasa lingkungannya. Jasa lingkungannya. Nah itu tapi kan untuk kesana kan kami nggak mungkin cuap-cuap kan. Iya. Makanya sejak tahun lalu kami mengukur mulai dari hutan alami, hutan restorasi, kemudian yang ditebang itu sudah kami ukur mulai dari CO2, metan dan stok karbon.
selama ini kan orang stok karbon kan menyangka hanya apa yang atasnya aja. Biomasanya aja. Kami juga mengukur sampai akar dan Akarnya. substrat. semua Akar dan tanah substrat. yang kami Akarnya. ambil. Ini sedang sedang pengujian di LIPI ya, di BRIN ya. Padahal di biotrop bisa loh itu. Oh iya. Karbon dimulai dari karbon organik sebenarnya. Oh, Si yang karbon bilang bisa. sebenarnya. Nanti saya sekarang melakukan di di Karanggading sama Langkat itu untuk yang kedua. Mahasiswa saya suruh magang supaya gratis. Nanti uji lagi di biotrop kan tanah itu kan. Iya. C Nah, organik. itu. C organiknya. Kemudian yang tidak kalah itu kita kan mengambil juga karbon dari kelapa. Kelapa dan kelapa sawit. Nah, kami juga uji semua, kemudian ini karena ini di daratan ya inland, kemudian kita bandingkan dengan di Pulau 9. Pulau 9 itu juga lebih parah lagi kan, mereka masyarakatnya mendukung hutan itu dikonversi menjadi kelapa sawit. Nah, kita juga ingin dapat data di sana dan sudah kita tinggal pengukuran sekali, kemudian kita analisis baru kita tulis. Nah, hasil dari tulisan itulah kita coba mencari pendanaan. Jadi kalau tanpa data kita nggak berani lah. Di sini adanya ini datanya dan kita seberapa besar sih misalnya dampak pencurian kayu itu kan? Kalau vegetasinya hilang, tetapi kan karbon yang tersimpan masih ada. Nah itu kita juga harus jujur juga masih ada, tapi berapa yang hilang itu kan kita bandingkan dengan yang dialami ataupun direstorasi gitu. Nah seperti itu yang kan kemudian di tambak-tambak juga kami ukur kan, kami ambil tanahnya saja karena nggak ada vegetasi, tanahnya saja kita ambil dan kita ukur berapa. Kemudian juga yang ini yang apa, masyarakat itu agar bisa memanfaatkan buah-buahan ya, bioprospecting ya, Prospecting. Nah itu juga di Pulau 9 dan Lubuk Kertang sudah selesai kita. Memang kita hanya publikasi aja di jurnal gitu kan, tapi untuk kedepannya memang itulah katanya ada Bu Era itu kan dari teknologi pangan. Jadi seberapa proteinnya berapa, kemudian karbonnya berapa, itu yang kita ukur. Tapi memang sebatas baru publikasi ya, belum kita sampai hilirisasi. Yang bisa dikembangkan baru yang tadi ya, kerupuk, kemudian sele dan beberapa lah untuk membantu masyarakat. Memang pendanaannya terbatas kan, hanya misalnya desa binaan dari DRPM itu 3 tahun. Kedepannya baru ya dari USU, dari nanti dana-dana yang lain. Cuma untuk dana-dana besar ya kami baru dari Newton Fund itu yang 3 tahun, lebih banyak di sini dan daerah-daerah lain ya, sampai tahun 2022. Kalau National Geographic sampai tahun depan juga. Sebenarnya ada yang dana lebih besar, JSPS Core to Core, cuma karena pandemi ini kami nggak bisa mengambil sampel untuk air. Airnya kita untuk metabarcoding, kita sequence dengan sequencing itu, tapi itu sampai tahun 2024 dengan Jepang. Kemudian yang terbaru kemarin tuh Asia. Dari Asia itu kita, tapi juga termasuk juga Lubuk Kertang. Jadi memang kita ini memiliki mangrove yang luas, tapi kita tidak punya library-nya. Makanya kami dengan berangkat dari ini, termasuk yang kami dapat dana dari Biotrop kan, nanti kita mau sedang ini proses untuk deposit di NCBI semua data mangrove dan biota yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, sehingga kita memiliki luasan yang besar tapi nggak ada peneliti Indonesia. Baru kami lah yang pertama datanya. Peneliti Indonesia banyak ya, yang tapi konsen dengan mangrove, tapi bagaimana diwujudkan dalam bentuk data yang memang itu layak untuk dikonversi ya. Iya, nanti dalam untuk bentuk referensinya lah. Kalau untuk hutan Indonesia inilah dari itu memang terbuka, open access namanya database ya. Tapi database. sayangnya lah kita ini peneliti nggak ada dari dulu. Saya lihat tuh kalau nggak India, Cina, ada sebenarnya yang di Jakarta, tapi semua orang Jepang gitu. Di Indonesia nggak ada satupun. Mungkin dia bagi bertugas di JICA kemudian ngambil sampel, tapi melaporkannya pemiliknya orang Jepang. Karena Indonesia kan sayang gitu kan, kita pun kalau kerjasama selalu equal gitu, dengan Inggris, dengan Singapura. Jadi kita juga nggak ada yang hanya di bawahnya itu, tapi kita semua kalau ngasih data ya. equal lah. Kalau nggak first author, correspondent author di antara itu, tapi kita kadang dua-duanya gitu. Jadi sama lah kita, karena kan kita yang punya dananya dari LPDP kalau Indonesia. Dan kita juga sumber daya, makanya kita juga punya banyak MTA maupun ini. Jadi kalau mereka mengambil resource kita juga harus benar-benar nanti datanya itu seperti apa, itu juga kita tetap itu milik Indonesia gitu. Nah ini dalam konteks saintifik ya gitu misalkan ya Iya. Pak Prof Basuni ya,
Kalau kita bikin satu konsorsium peneliti Indonesia, baik itu dosen maupun peneliti gitu ya, untuk mencoba menyiapkan bagaimana sebenarnya mangrove Indonesia memberikan satu kontribusi yang signifikan untuk carbon sequestration tadi itu ya, dalam konteks carbon trade maupun carbon tax ya. Nah itu kira-kira bagus nggak? Kita mulai aja untuk mengkomunikasikan dulu teman-teman yang memang konsentrasi di mangrove ya, dalam konteks blue carbon ya, dalam konteks blue carbon. Apa kira-kira ini, Prof. Basuni, langkah-langkah saintifiknya apa yang harus kita lakukan kira-kira? Kemarin tuh saya dihubungi orang Jerman lah, yang konsorsium itu sebenarnya ada. Saya dimasukkan Pak Daniel, cobalah untuk Sumatera Utara nama saya dimasukkan. Itu konsorsium nasional atau konsorsium internasional? Internasional. Nasional kira-kira apakah kita bisa menggagas itu? Bisa, inilah kita mulai ini Pak Sulam. Jadi kami sebenarnya sudah mengirimkan kemarin ke Science, cuma karena nggak ada peneliti dari Eropa sama mereka di reject gitu. Ya. Kami juga sakit hati juga lah. Iya. Akhirnya kami masukkan ke Nature Ecology Evolution under revision, cuma karena harus mengubah peta. Kami sebenarnya membuat itu Pak Sulam, peta seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Sumatera, seluruh Indonesia. Nantilah rencananya kami expose dari Fakultas Kehutanan dan USU mau ini menyampaikan ke ini, kita buat selain policy brief juga kita mau launching gitu. Jadi di mana sih sebenarnya berdasarkan peta yang dikeluarkan KLHK. Jadi selama ini kan BRGM itu kan hanya menunjuk Sumatera Utara, Riau, tapi tidak berdasarkan, masih banyak belum tercover itu. betul, tidak berdasarkan Ini science ya, base. Nah, kami sebaran mangrove aja masih banyak belum ada di peta itu. kami sudah memetakan. Jadi Indonesia itu dari 20 tahun itu hanya berkurang 200.000 hektar aja. Nggak seperti 600.000 hektar seperti kata Pak Jokowi. Kami punya, nah nanti maka kami bisa mau lah misalnya itu kalau kita bikin dalam satu sederhananya untuk memancing dulu ya, misalkan satu international webinar, kita angkat soal bagaimana mangrove and carbon trade ya misalkan, atau mangrove and carbon trade dan juga carbon tax misalkan. Itu kira-kira menarik apa enggak? menarik itu untuk selanjutnya. Kami aja kemarin hanya restorasi. Itu semua yang kami undang datang, mereka LHK, KKP, BRGM, kemudian BRIN ya, semua lah. Kita undang, nanti mereka ingin kelanjutannya ke karbon. Cuma kan kami belum selesai, tapi masih bisa lah untuk bercuap-cuap. Bahkan kami tidak hanya USU aja, kita ada dari NUS, kemudian ada dari Queensland ya, Queensland University ya. apa namanya, Catherine itu, Catherine Lovelock. Nah, beberapa itu mendukung kami gitu. Kemudian dari Glasgow ada juga, ada Berkeley. Jadi kita mau ini, nah inilah kami dukungan Pak Dekan itu untuk saya pengen maksudnya untuk Fakultas Kehutanan tuh wah gitu naik loh, Pak, gitu kan, itu ya, naik lah. Kang Agus, ini kan orang Sosek nih kan. Kira-kira di dalam kata Kang Agus, kalau kita kembangkan kawasan Lubuk Kertang ini menjadi ekowisata, kira-kira gimana? Kalau tren ekowisata yang dulunya rata-rata hanya berorientasi ke dataran pegunungan ya, dengan potensi alami ya, biasanya ekosistem sungai dan hutan dataran tinggi, sekarang sudah mulai bergeser banyak ke dataran rendah, termasuk salah satu site yang cukup menjadi perhatian sekarang adalah memang ekosistem mangrove. Untuk case Sumatera Utara sudah beberapa spot di ekosistem mangrove yang sudah efektif berkembang menjadi objek wisata berbasis ekosistem mangrove. Paling tidak kolaborasi antara potensi alamnya dengan wahana-wahana buatan yang menarik dengan kreativitas hari ini ya. Untuk kondisi case tadi sudah banyak. Nanti kalau kita perlu data kita bisa jelaskan beberapa spot yang sudah termasuk. Jadi dalam konteks pendampingan tim dari USU ya, karena kita juga punya banyak staf pengajar yang punya banyak desa binaan. Kalau untuk Lubuk Kertang, memang secara alam ini sebenarnya jauh lebih bagus potensi mangrove-nya dari sisi luas, kualitas. Saya sudah lihat di sekitar kita banyak tegakan mangrove yang semuanya hasil tanaman, rehabilitasi ya hasil rehabilitasi Kalau dengan alamnya kualitas harus naik yang ini. bagus. Ada ya? Ada Mas, ya? banyak, Ya. kami juga ngambil Mungkin di ini sana. juga salah satu penjelasan dari yang disampaikan oleh Prof. Bas tadi, bahwa ada data yang melaporkan 600.000 hektar yang mengalami kerusakan. Ternyata evaluasi terkini hanya tinggal 200 hektar yang berstatus rusak. Bisa jadi ini adalah salah satu salah satu resume dari berbagai proses rehabilitasi di berbagai tempat. Karena di Sumatera sendiri banyak yang pada saat tahun 2020 ketika dulu boomingnya kegiatan budaya tambak, hari ini sudah banyak yang melakukan rehabilitasi, baik yang di
fasilitasi oleh program maupun yang secara mandiri oleh masyarakat. Dan dengan adanya penerbitan HKM di mangrove ini akan lebih mendorong lagi mereka-mereka yang selama ini tidak punya certainty untuk menanam, sekarang sudah ada certainty ya untuk menanam, sehingga yakin akan haknya, ini akan lebih cepat lagi mungkin. Nah, konteks untuk wisata memang ada dua faktor ya, dari sisi site-nya potensi, yang kedua pasar memang. Jadi pasar wisata mangrove ini kan kalau untuk sementara kan masih lokal kita bicara ya. Memang harus disanggah oleh populasi penduduk yang besar dengan jarak akses yang terjangkau. Maksimal 2 jam perjalanan untuk berangkat dan 2 jam untuk Dari Medan. pulang hari ya. Dari Medan Nah, jadi potensi populasi Indonesia kan memang masih Medan ya, yang paling besar dengan sekitar 2 juta penduduk. Untuk ke sini memang hari ini masih agak sedikit kendala karena masih di atas 2 jam perjalanan akses ke sini. Tapi kita berharap setelah nanti infrastruktur tol sudah bisa menjangkau lebih jauh ya, mungkin untuk kolokasi bisa ditempuh dari Medan hanya dalam waktu maksimal 1,5 jam ya, Pak Kades ya. Betul. Itu sudah sangat mendukung. Jadi sudah layak untuk hari ini dimulai memang mengembangkan potensi lokalnya untuk berbagai kegiatan berbasis ekosistem mangrove ya. Satu kasus misalnya yang saya sekarang sedang teliti juga di salah satu spot di Serang Bedage, ada objek wisata mangrove yang sebenarnya dari segi luasan bahkan tidak lebih dari 3 hektar yang efektif. Cuma 4 hektar. Itu pun gross ya. Kemarin izin terbit hanya sekitar 2,5 hektar. 2,5 sampai 3 hektar. Itu duit omsetnya itu? sudah Berapa tahun? di atas 2 miliar per tahun. Per tahun. 3 miliar. Iya, di 3 miliar per tahun. Dan itu terus berkembang. Artinya tahun 2015 dulu 1,5 miliar, kemudian berkembang jadi 2 miliar. Sekarang laporan sudah, dan itu sekarang sudah menjadi spot yang paling menonjol di antara berbagai titik wisata yang tidak dikelola dengan basis ekosistem mangrove. Orang sudah mulai bergeser nih dari yang hanya menikmati pantai dengan lautnya, sudah sekarang bergeser ke menikmati pantai dengan laut, ekosistem mangrove, dan Jadi kami dari kelompok kerja percepatan perhutanan sosial dari Provinsi Sumatera Utara memang melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok perhutanan sosial, KPS namanya, baik pra izin maupun pasca izin. Jadi kelompok-kelompok yang istilahnya mereka mau mengajukan skema perhutanan sosial kita dampingi gitu ya, sampai istilahnya nanti SK menterinya itu betul-betul keluar. Nah sekarang memang fokusnya kita juga mendampingi pasca izin gitu, karena kan biasanya setelah izin diperoleh ini masyarakat juga bingung mau ngapain gitu ya. Jadi fokus kita memang melakukan pendampingan baik pra maupun pasca izin. Nah dalam proses-proses pendampingan itu kita tujuan utamanya adalah menghidupkan usaha dari kelompok perhutanan sosial ini. Makanya kita banyak membentuk apa yang disebut dengan kelompok usaha perhutanan sosial KPS. Nah seperti contoh misalkan ini di UPHKM Lestari Mangrove itu yang terbentuk itu baru 1 KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu silvopisserinya gitu. Nah sebenarnya kan di 1 KPS itu kalau memang ada potensi unit usaha lebih dari 1 boleh dibentuk dan dimungkinkan beberapa kelompok usaha. Nah itu kan nanti harus ada istilahnya penanggung jawab masing-masing. Nah ini yang kita perkuat di dalam pendampingan itu pembentukan kelembagaan usaha ini. Karena kita kan nanti akan menjadikan istilahnya perhutanan sosial itu tidak hanya cherry pick pemerintah memberi kawasan silahkan diakses legal, tapi kalau tidak bisa ngapa-ngapain nggak ada dampaknya itu. Nah ini yang kami sinyalir bahwa pemerintah memberikan izin lepas pendampingan, sehingga kalau mau ditanya seperti apa dampak perhutanan sosial itu belum memberikan dampak karena si masyarakat belum bisa mengusahakan. Nah disitulah kami masuk, termasuk misalkan membuat rencana bisnis, membuat rencana kerja tahunan gitu, itu kita dampingi karena semua itu kan harus ada persetujuan dari kepala KPH. Kalau tidak ada persetujuan, seperti maaf ini kan Pak Rohman ini potensi hasil hutan kayunya kan potensial, dan itu harus ada KUPS sendiri, kelompok usaha perhutanan sosial, harus ada RKT sendiri gitu. Nah ini yang belum dibuat, makanya Pak Rohman tidak bisa menebang kayu baik dengan sistem tebang pilih apa sebagainya karena itu belum dipenuhi. Nah ini yang akan kita coba dampingi agar itu secara legalitas ada. Karena kan nanti dari semua unit usaha itu
nanti kan sebenarnya berlevel ya, itu ada pembayaran PNBP-nya itu. Nah ini yang istilahnya sangat diperhatikan, dikejar oleh pemerintah gitu. Jadi kami harus memastikan di dalam nyusun bisnis plan itu bahwa dalam sekian tahun itu volume yang akan dipanen berapa, kalau dirupiahkan berapa, nanti sesuai dengan peraturan yang ada PNBP-nya berapa itu harus sudah tercatat di KPH. Sehingga nanti tim pemungut PNBP itu jelas gitu. Dan itu yang sering dilakukan dari dinas kan, meninjau ke lokasi-lokasi kelompok usaha perhutanan sosial itu, memantau PNBP itu gitu. Saya kira di dalam tahapan-tahapan itu kalau hasil kajian kita banyak kemarin di Mangkar sebenarnya kita ya, termasuk sebenarnya bagian dari dampingan Pak Basuni, kegiatan ada di sana, termasuk kegiatan kami yang dari Pokja ini juga mendampingi. Jadi dari sisi ekowisata mangrove Lubuk Kertang, ini kan sebenarnya satu KUPS nanti bisa dibentuk di sini ekowisata. Itu kita bisa membuat ekowisata itu dari keliling mangrove. Nanti ada sewa perahunya, di pohon-pohon mangrove ada trekkingnya, ada tempat-tempat peristirahatannya gitu. Sehingga dari perparkirannya segala macam lah gitu ya. Kemarin ada menara pemantaunya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu per bulan ekowisata mangrove Lubuk Kertang yang dikelola oleh KPS Mekar itu sampai sekitar 40 juta per bulan. Per bulan. Nah, gitu ya. Kan termasuk Pak Jul ini pembina di situ. Yang di sana itu skemanya kemitraan kehutanan, yaitu di mana areal KPH bermitra dengan kelompok perhutanan sosial. Karena nanti beda skemanya kalau dengan UPHKM. Nah, dalam perkembangannya kan kebetulan saya ini tim penyusun naskah akademik pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dalam cakupan itu dulu ada bagi hasil antara kemitraan dengan KPH. Tapi ternyata perda ini nggak disahkan karena keluar Undang-Undang 11, keluar PP 23 di mana tidak boleh ada kemitraan antara KPH dengan kelompok. Ya sebenarnya sih kalau aturan seperti kita bicarakan di plan itu udah keluar gitu ya. Itu 35 tahun skema KK itu bisa dilanjutkan. Makanya perda yang kita susun dulu itu sebenarnya tidak batal secara hukum karena masih ada yang sesuai gitu. Karena sekarang kan gimana kelompok Mekar mau bagi hasil dengan pemerintah daerah dan KPH. Payung hukumnya nggak ada, Pak. KPH pun nggak bisa mungut gitu. Jadi ini masih dualisme. Makanya tadi sarankan ke Pak Kades itu silahkan ubah skemanya. Mungkin nanti cuma bayar BNBP, nggak ada bagi hasil. Apakah mau hutan desa, mau HKM. Jalan terus aja. Jalan terus. Ekoprin pesisir dengan pegunungan ataupun tanah darat itu sangat berbeda. Pertama dari segi kualitas ketahanan Tanahnya lebih ini lebih tahan itu. lebih tinggi tanahnya. Kemudian kita kan mencoba ini Pak, ada suatu gagasan inovasi yang baru tentang ekoprin yang selama ini hanya daratan. Tapi NKRI ini kan juga pesisir maritim. Jadi kenapa nggak kita timbulkan produk-produk pesisir? Nah, itunya sebenarnya. Dan ini juga memang kalau secara market persaingannya juga lumayan bagus. Produk dari pesisir ketimbang yang dari daratan. Iya. Itu Oke, saja ya. kok menurut saya. Tapi saya ingin tanya, Prof Basuni nih ya, dari mana idenya muncul? Kami kan satu grup ya, riset grup. Jadi ya kan untuk menjadi PUI yang diakui kementerian kan harus salah satunya. Jadi siapa hilirisasi. ahli ekoprin pesisir nih? Nanti ada Bu Dr. Risna Sari. Oh, Bu Risna Dosen Sari. kehutanan juga. Dosen kehutanan, iya. Oke, yang penting kan ini mungkin Odeng pernah ini nggak tahu kenapa ekoprin menarik? Jadi alasannya itu tadi, taninnya itu lebih Taninnya, kuat lebih bagus. gitu ya. Kemudian dari sisi motif daun itu juga lebih bagus gitu. Nah, satu hal lagi mungkin saya informasikan, kebetulan kan saya di tim penyelamat ekosistem Danau Toba. Jadi kemarin itu kita mau mengembangkan pewarna alami batik yang mungkin istilahnya kalau di ini kan idenya Pak Doni ya, waktu dia Doni Monardo yang waktu di Jawa Barat itu Balai- apa di sekitar Badan Nasional jadi dia berhasil mengembangkan Bencana. tarum, Hmm. pohon tarum itu. Jadi untuk pakan ternak dan ternyata untuk pewarna alami. Nah, jadi kemarin itu Pak Doni minta ke tim ini coba teliti yang dari mangrove bahan alaminya.
Jadi itu nanti mau dibuat bahan pewarna kain ulos. Oke. Nah harapannya sih nanti kan potensinya nih banyak. Yang mungkin saya kan tidak tahu juga tentang potensi pewarna alami. Nanti saya tanya ke Prof. Basuni, itu bisa kami kerjasamakan dengan tim penyelamat ekosistem Danau Toba. Sejalan dengan yang disampaikan Pak Kadis tadi, dari sisi pendidikan memang mungkin ada keterbatasan Pak, terutama yang kelompok yang kami bina itu ketuanya itu Ibu Daliana itu beliau tamatan SMA, cuman untuk melek kemajuan teknologi yang sekarang itu masih kurang Pak. Jadi dari sisi produksi dan artinya untuk membuat produk itu mungkin nggak ada masalah, tapi untuk bisa memasarkan itu Pak, kendalanya di situ. Jadi padahal sebenarnya dengan kondisi pandemi ini kan membuka peluang bahkan bisa sampai seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa sampai ke Malaysia atau kemana gitu ya. Cuman karena keterbatasan kemampuan teknologi mereka di bidang itu tadi, e-commerce dan lain-lain, itu Pak mungkin yang saya kira mungkin perlu tetap di Satu persoalan peningkatan kapasitas di pengetahuan dan skill ya, upscaling ya. upscaling. Yang kedua soal bagaimana meningkatkan jangkauan pasar ya. Ya. Nah itu mungkin yang harus kita pikirkan ke depan Pak. ya. Demikian sahabat Biotrop, pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.